Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Lanjutin hasutan dari Rizik yang katanya pasca bulan Ramadan ini mau mengobatkan perang kepada kami. Kami siap. Banyumas siap. Target kita buat leret selesai. Beliau pakai imamah hijau. Ingat kalimat beliau. Kalau sudah pakai imamah hijau, itu artinya siap perang, sayang. Kami Putra Nusantara, kami menjawab tantangan Rizik Syihab pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada orang-orang pribumi Nusantara. Ingat, kami orang-orang Nusantara tidak akan mundur satu jengkal pun. Ya, lagi-lagi Rizik Syihab menabuh genderang perang kepada masyarakat pribumi Nusantara. Nggak aneh dan sudah biasa. Siapapun dia yang berbeda dengan kelompoknya, ya, dan bisa membahayakan eksistensi mereka di bumi Nusantara ini, ya pasti akan dikerdilkan, pasti akan di-framing, pasti akan dibunuh karakternya. Dan dia nggak segan-segan untuk memprovokasi umat Islam, memprovokasi masyarakat Nusantara yang saat ini masih menjadi muhibbinnya untuk berperang melawan orang yang kata mereka itu adalah sosok yang anti dengan Islam. Ya kita nggak lupakan lah bagaimana dulu dia menantang seorang Kang Deddy Mulyadi ketika menjadi bupati di Purwakarta yang dianggapnya adalah raja musyrik di Indonesia ini. Dan siapapun, dan banyak rekam jejak yang bisa kita dapatkan, ya, provokasi Rizik Syihab ini terhadap kaum muslimin. Lagi-lagi kaum muslimin ini dijadikan bantal oleh mereka. Maka untuk kasus hari ini yang sedang ramai ya dibicarakan adalah mereka itu targetnya Gus Fuad Pleret, ya. Seakan-akan mereka itu udah punya celah ya untuk bisa memenjarakan seorang Kiai Fuad Riyadi melalui statement Gus Fuad yang waktu itu berbicara soal seorang Habib yang akan diusulkan menjadi pahlawan nasional. Ya tentu dengan polemik nasab yang sudah sangat lama ini, kita sangat mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Dan wajar sekali kalau Gus Fuad yaitu berbicara sampai dengan emosional seperti itu ya. Karena kita paham kok tiba-tiba gitu ya, enak sekali mereka yang status kewarganegaranya saja diragukan kemudian jadi pahlawan nasional, sedangkan banyak kiai-kiai pribumi kita juga yang berjuang dan jelas gitu rekam jejaknya tapi nggak dijadikan pahlawan nasional. Nah ini kan sebenarnya kecemburuan ya antara pribumi dan orang Tarim ini gitu kan. Ini ada faktor kecemburuan. Wajar sekali, wajar sekali. Dan celah ini kemudian dieksploitasi oleh Habib ya untuk bisa memenjarakan Kiai Fuad. Seakan-akan Kiai Fuad ini adalah seorang yang menghinakan ulama besar katanya. Lagi-lagi padahal Rizik Syihab juga, coba bayangkan, dulu pernah mengatakan dan menghina-hina seorang Gus Dur, coba. Ya kan? Pernah menghina Gus Dur, buta mata, buta hati gitu kan. Tapi ya inilah di sini kelucuan ya. Ya mereka lagi-lagi menggunakan framing di media sosial. Ya itu tadi yang menjadi bantalan adalah masyarakat muslim ya pribumi Nusantara. Lagi-lagi ini adalah sebuah kesentoloyoan ya. Dan ini teman-teman berbicara tentang tantangan berperang yang dilontarkan oleh lisan busuknya Rizik Syihab itu ya,
pernah juga dia tersandung kasus pencabulan. Bayangkan orang yang katanya imam besar tapi punya kasus, ya pernah dipenjara gara-gara chat mesum, ya kan, dan pernah juga kabur ke Arab. Respon daripada kiai-kiai, ulama-ulama Nusantara, bahkan masyarakat awam ya, terhadap tantangan Rizik Syihab untuk berperang itu malah justru pribumi itu gagap gempita. Ini yang menarik. Justru masyarakat Nusantara, pribumi Nusantara yang sudah tidak lagi terjebak atau terbuai dengan kejahatan yang berbalut agama itu, yang sudah merdeka lah ya, tidak mau termakan oleh sihir mereka itu, yang saat ini berada di barisan PWI LS, kemudian yang lainnya, masyarakat awam ya, itu justru menanggapi tantangan tersebut dengan gagap gempita. Nah, ini yang menarik teman-teman. Artinya masyarakat pribumi justru sangat well gitu. Ya, sangat bahagia kalau memang terjadi. Cuman dengan satu syarat. Jangan gunakan ya saudara-saudara kami yang pribumi juga gitu loh. Jangan dijadikan bantalan. Kalau mau ya udah Habib-habib klien Ba'alwi saja. Poinnya di situ. Habib-habib klien Ba'alwi yang dulu pernah dikatakan oleh salah satu muhibinnya dalam suatu komal TikTok yang mencapai 4 juta itu, ya kan? Sok mangga, ya. Dikoordinasikan dan tempatnya di mana? Itu masyarakat pribumi sangat menunggu. Ini luar biasa loh teman-teman. Ya karena memang leluhur kami adalah leluhur para pejuang gitu kan. Jadi mendengar kata perang apalagi ditabuh oleh orang yang saat ini sedang bermasalah gitu kan. Banyak bermasalah seperti ya Rizik Syihab, ya Habib-habib klien Ba'alwi pada umumnya yang sampai hari ini tidak bisa membuktikan mereka itu zuriat Nabi, tapi bukannya malah membuktikan, bukannya introspeksi, malah cari gara-gara gitu loh. Ini kan Masya Allah luar biasa. Ini di penghujung Ramadan padahal ya kan. Kita berharap mereka tobat tapi ternyata responnya gitu. Targetnya adalah seorang Kiai Fuad. Ini kita simak dulu salah satu pernyataan dari si Bahar Smith. Kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan. Adapun simbol kemuliaan kita bangsa Indonesia adalah merah dan putih. Itu adalah syair dan kata-kata daripada guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat yang tersebar di sebagian wilayah Indonesia Timur yang berpusat di Palu, Sulawesi Tengah, tokoh pendidikan, yang dimana beliau kemarin telah dihina oleh Fuad Kleret dengan kata-kata yang tidak pantas. Maka kami sebagai Abnul Khairat menyampaikan dan menyerukan kepada pihak kepolisian serta aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum Fuad Kleret. Jikalau aparat kepolisian dan penegak hukum membiarkan Fuad Kleret, maka jangan salahkan kami, masyarakat Indonesia Timur, akan mengambil tindakan tegas kepada Fuad Kleret. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini bakal jadi episode yang seru sih ya. Cukup kita nanti bagaimana nanti ke depannya. Apakah kemudian benar Kiai Fuad itu dipenjarakan atas kasus yang dituduhkan itu dan sudah dilaporkan. Lagi-lagi ini kan si Bahar, ya Allah. Bahar itu mulutnya kita kan udah tahu lah. Semesta Nusantara ini sudah sangat tahu dan mengenal siapa si Bahar Smith dengan track recordnya ya. Aduh, speechless sih kalau nanggapin mereka ini. Pernah tuh ada yang komentar, aduh udah muak ngeliat muka-mukanya. Iya sama, sebenarnya saya juga sama. Cuman lagi-lagi karena ini kita ada di media sosial, khawatir nanti masyarakat awam yang nggak tahu, salah paham dan kemudian mengiyakan narasi-narasi dari mereka, ini kan bahaya. Ya, padahal ulama Nusantara hari ini sedang menjaga marwah muruah baginda Nabi, agama dan bangsa ini. Ya, kayak gitu. Dan kemudian ini ada lagi narasi dari salah satu Habib ya. Saya nggak usah sebut namanya, malas saya nyebut namanya. Dia di komal TikTok targetnya adalah Fuad Kleret dipenjarakan. Ya, dibilang seperti itu. Kemudian udah siap berperang. Habib ini udah siap berperang.
Widih, luar biasa kan? Kita simak dulu ya. Berarti sudah kan ya? Sudah masuk laporan. Udah, Polda Sulteng udah. Siap. Udah. Si Fuad ngaku kriminalisasi, tai lah lu yang mulai anjir. Lu yang bilang, lu udah berapa kali dilaporin mau nyewiping orang Arab dengan pernyataan rasis. Udah pernah dilaporin tapi nggak diproses. Kali ini lu salah lawan, lu pilih lawannya Habib Idris bin Salim. Nggak usah baik semuanya deh. Lu mau tahu besarnya Habib Idris bin Salim, main ke timur Indonesia lu. Sawa. Habib Idris, wallah, gua udah nyampe di Palu sampai ke desa-desanya, ke Donggala, kemana. Itu orang sana nggak kenal Habib kayak, kenalnya guru tua. Rumahnya nggak ada Guru foto tua. Habib. Nggak ada foto Habib, fotonya guru tua. Iya, jadi salah. Dan jadi gua dan IB, mudah-mudahan Habib Rizik umur panjang dia kaget ya. Amin. Amin ya. Ini bulan Ramadan. Beliau pakai imamah hijau. Ingat kalimat beliau. Kalau sudah pakai imamah hijau, itu artinya siap perang, sayang. Nah, Habib. Betul. Ingat waktu tragedi Purwakarta, Teh? Waktu Iya, tragedi Purwakarta tuh. Betul. iya udah pakai imamah hijau, udahlah. Dan gue minta semuanya yang ada di sini sering live di TikTok udah nggak usah ngeladenin kerutu-kerutu yang di bawah, langsung blokirin aja. Dulu mereka datang ke sana, kita konsolidasi nih kita aja. Target kita buat leret selesai. Kalau banyak lain. Bu, Babe, Tete, semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi Habib-Habib yang baru itu seperti mendapatkan suntikan vitamin ya. Menemukan celah langsung dihantam. Padahal track record jelas, kemudian ada ya jejak digital. Dia kan mengatakan bahwa Gus Fuad itu rasis ya kan. Menghinakan kiai ulama lah menurut mereka ya. Habib Alwi emang nggak kayak gitu. Rizik Syihab ngata-ngatain Gus Dur, ngata-ngatain Kiai Said Akil Siraj. Nah kemudian dibilang rasis lah, ajaran mereka rasis tertuang dalam ajarannya, di mana Habibah itu nggak boleh nikah sama ahwal gitu kan. Ini kan luar biasa. Bahkan ada Habib yang mengatakan untuk membuktikan cinta kepada Kanjeng Nabi jangan menikahi Habibah. Bayangkan. Tapi sekelas Buas, Ustadz Abdul Somad yang punya pamor gitu kan, boleh nikah. Ini rasis kan. Jadi rasis mana Habib Alwi dengan ulama Nusantara yang saat ini sedang berjuang itu? Ya, dia bilang udah pakai imamah hijau berarti udah siap perang. Syawal itu kan captionnya, lihat captionnya kan luar biasa itu. Ya Syawal ke Jogja berarti ingin nyerbu Kiai Fuad. Ya, tapi lihat bagaimana masyarakat pribumi gagap gempita menyambut tantangan ini. Ya. Salah satu aja ini kita tampilkan masyarakat Banyumas ya. Ya, kita simak. Kami pada malam hari ini berada di posko mudik PWI RS Banyumas. Dan ini teman-teman kami, sahabat-sahabat dari Solo semua. Kami menindaklanjuti hasutan dari Rizik yang katanya pasca bulan Ramadan ini mau mengobatkan perang kepada kami. Kami siap. Banyumas siap. Siap semua. Siap. Tapi ingat, tolong jangan bawa-bawa buku. Jangan bawa-bawa buku. Kalau berani sudah para imigran Yaman itu, WNA itu yang nggak jelas itu, jangan hasut saudara-saudara kami sesama pribumi. Kami tidak akan mau berurusan dengan saudara-saudara kami sama pribumi. Musuh kami jelas, kalian yang tidak bisa membuktikan sebagai cucu Nabi. Jelas ya? Jelas. Siap ya? Siap. Akan kita lawan. Untuk provokasi aparat harus tegas, tidak tegas. Jangan paksa kami untuk marah saudara-saudara. Siap, saudara? Siap. Kami Putra Nusantara. Kami menjawab tantangan Rizik Syihab. Pas
pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada orang-orang pribumi Nusantara. Ingat, kami orang-orang Nusantara tidak akan mundur satu jengkal pun. Kami siap berkobar membela tanah air NKRI harga mati. Kami siap dimanapun Anda melawan perang kepada kita, kita tidak akan mundur satu jengkal pun. Siap saudara? Siap! Siap saudara? Siap! Ya, ini baru dari Banyumas. Sebenarnya banyak yang lain ya, cuman nanti durasinya kelamaan. Artinya poinnya adalah tantangan ya perang yang dilontarkan oleh Rizik Syihab itu disambut dengan bahagia, gagap gempita oleh pribumi Nusantara. Ini yang menarik ya kan, episode yang paling luar biasa, dan emang kita nantikan ya kalau memang mereka mau cari gara-gara seperti itu ya, lu jual gue beli, lu jual gue borong kan gitu. Ya kita doakan saja ya ulama-ulama kita yang saat ini berjuang ya, Allah berikan umur panjang, kesehatan, dan kemudian Allah berikan kekuatan ya untuk tetap istiqomah di barisan ulama Nusantara dalam menjaga marwah muruah baginda Nabi ya, kemudian menjaga marwah Islam, menjaga marwah muruah bangsa kita Indonesia yang tercinta. Oke teman-teman, ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.